so. Kora tashe kere pere pera. Kara tashe. Kiare. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau menyediakan buat kami. Engkau membawa kami hari-hari ini terus naik mencapai apa yang Kau mau. Mari bicara Tuhan, karena ini waktunya untuk kami ke next level. Mari Roh Kudus, urapi cengkeram kami dengan dahsyat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom. Saudara, hari ini saya lebih mengajar. Ya, karena hari ini temanya 2 hari pengajaran. Jadi saya lebih mengajar dan lebih dalam, dan saya berdoa saudara tidak hanya sekedar pendengar, tapi jadi pelaku firman. Ya, boleh maju dan para penari boleh ada di depan dan di sini. Supaya kita sama-sama menangkap, belajar lebih sungguh dan lebih kuat. Saudara, nanti juga maafkan saya. Saudara ya, habis ini selesai firman, biar diteruskan dengan Sasa. Saudara dan saya mesti langsung pulang, saudara, ke Bekasi. Karena besok ada acara, saudara. 18 jam kita mau berdoa untuk berkata kita akan masuk di masa yang lebih baik. Masa lawatan, masa anugerah, masa yang luar biasa. Nah, mari kita masuk. Saya berdoa semua yang ada di tempat ini, saudara adalah pemimpin-pemimpin. Ya, saudara sudah level pemimpin, saudara. Bukan level anak-anak, bukan lagi level saudara ya, dimong, dipok-pok, tapi saudara level pemimpin. Amin. Dan saya berdoa, saudara siap untuk membawa perubahan kemanapun juga. Next. Saudara, mari kita lihat. Ini saya berdoa saudara pelan-pelan, tapi ini yang harus dikerjakan sebagai seorang pemimpin. Saudara, ayatnya berkata, aku telah mengoyakkan kerajaan dari saudara Daud diberikan kepada Yerobeam. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku, mengikuti aku dengan segenap hatinya, hanya melakukan apa yang benar di mataku. Saudara, yang pertama, semua pemimpin harus bisa dengar suara Tuhan. Saudara, kan ada banyak pemimpin, saudara berkata selama ini misalnya gini, saya ini sudah ngikutin Bu, lakukan ini, lakukan itu. Semua yang saudara lakukan berdasarkan sekedar logos, hasilnya akan berbeda dengan yang saudara tangkap karena rema, karena Tuhan ngomong sendiri dan saudara taat. Bisa mengerti? Saudara, kalau saudara ini jadi level pemimpin, saudara harus dengar suara Tuhan. Tidak bisa lain. Dan kemudian mulai mentaati segala, tidak sebagian. Dan saudara kan tiba-tiba lihat hidupmu mengalami terobosan-terobosan. Saudara, ada banyak orang ini nanya sama saya, Bu, ya, bagaimana ibu bisa punya ide macam-macam? Tidak ada, saudara. Saya itu tidak punya ide, saudara. Saya ini bukan orang yang kreatif. Tapi saya ini belajar mentaati segala perintah Tuhan. Pada waktu saya memulai, saudara ya, yang namanya rumah singgah, saya sedang di level paling bawah ekonomi saya. Sampai hari itu, Stephen itu pengen sate aja saya tidak bisa beli. Tapi hari itu Tuhan bilang, buka rumahmu untuk rumah singgah. Beri mereka makan. Terus saya ini nanya, Tuhan gimana caranya ngasih makan? Orang saya aja buat anak saya tidak cukup. Dan Tuhan cuma bilang begini, pergi ke pasar. Lihat semua barang buangan, minta. Pergi kamu ke Makro waktu itu ya, supermarket. Bilang, kamu mau memberi makan orang miskin. Minta semua barang kedaluarsa, barang buangan. Saudara, dan itu yang saya lakukan. Dan saya benar-benar sampai hari ini memberi makan ribuan orang. Dan
Itu suara saudara ya. Tuhan bilang begini. Bilang setiap anak-anak Tuhan. Sudah waktunya nangkep yang dari Tuhan. Just do it. Saudara, Tuhan itu berkata ini tahun adalah tahun kelimpahan. Tapi kalau saudara ini gak bergerak, saudara cuma bilang begini, ya sudah itu Ibu Iin bukan saya. Saudara gak dengar yang Tuhan mau dan lakukan. Hidupmu gak akan ada lompatan iman. Sedangkan tahun ini adalah tahun lompatan iman. Dan saya mau bilang bukan nakut-nakutin ya. Kalau tahun ini saudara tidak punya lompatan iman, tahun depan itu sangat berat. Tapi kalau tahun ini saudara punya lompatan iman, saudara melihat tahun depan akan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Saudara, ada banyak yang mungkin Tuhan katakan. Saya punya seorang teman. Saudara, dia benar-benar ibu yang gak punya apa-apa. Saudara, suaminya baru meninggal. Suaminya itu meninggal 6 bulan sebelum suami saya meninggal. Dan ibu ini punya anak 4. Gak punya apa-apa, anaknya belum selesai sekolah. Terus kemudian pada waktu itu dia nangis. Dia bilang, Tuhan aku mesti bagaimana. Dia keliling kota sembari doling, sembari doa. Saudara, kalau dolingnya karena biasalah disuruh sama saya. Kalau dia keliling kota sembari sebarin tumen dan sebagainya. Tiba-tiba dia lihat sebuah apartemen. Itu sudah lama apartemen itu sudah tidak laku. 20 tahun tidak laku, tidak habis-habis. Saudara, ditulis di situ masih dijual juga di rental, dipinjamkan. Tuhan tiba-tiba bilang ini, dolingin itu tempat. Dan kamu bilang, kalau kamu jualan, kamu dapat berapa persen? Setiap kali laku. Saudara, dia jalan ke sana, dia dolingin dulu. Terus dia bilang, saya mau ketemu manajernya. Manajer saya bilang, saya mau ketemu ownernya. Akhirnya singkat cerita, saudara dia ketemu dan dia bilang, kalau saya jual, saya dapat berapa? Saudara, orangnya bilang 20%. Dia bilang oke, tapi saya minta harganya turun. Karena ini sudah 20 tahun. Ya, enggak laku-laku, enggak habis-habis. Saudara, orangnya bilang, oke, asal laku aja. Kamu minta turun berapa? 30%. Boleh, saudara bayangin. Jadi total sebenarnya 50% ya. Karena 30% potongan, tambah dia masih untung lagi 20%. Dia bilang, boleh asal laku. Saking sudah frustasinya. Saudara, dan setelah itu dia pulang, dia mulai jualan. Dia bersaksi dalam sebulan dia laku 4. Bulan berikutnya laku lagi 5. Sampai dia bilang gini, Bu, sejujurnya ya Bu, saya ini belum pernah megang uang sebanyak ini. Sebulan saya dapat 100 juta. Kurang lebih sekitar segitulah fee-nya. Saudara, dia bilang sebulan saya dapat 100 juta. Seumur hidup Bu, enggak pernah lihat. Dia bilang, dulu sebulan suami saya itu cuma 5 juta. Itu buat saya dan seluruh keluarga. Sekarang 1 bulan 100 juta. Sampai semua orang bilang gini, Bu, bagaimana ibu bisa menjual? Kemarin Desember sudah dia jual 6. Ya, sampai orang bilang gini, bagaimana ibu bisa menjual? Dia bilang, saya ini cuma keliling tanya Tuhan. Saya ngomong ini pompong murah, pokoknya saya jalan. Saya itu jalan sampai ditanya, saya tawarin ke siapa ya? Terus dia berdiri saudara ya di depan kampus. Seperti yang Tuhan suruh aja. Dan dia mengalami terobosan keuangan sangat ajaib. Dia sampai bilang, saya tidak tahu nanti proyek Tuhan selanjutnya. Tetapi gedungnya itu saudara ya, dari waktu setelah suaminya meninggal sampai hari ini, saudara akhirnya tinggal 8 apartemen yang belum laku saudara. Dan dia bilang, saya mau sapu bersih Bu, katanya ya. Setelah itu saya mau tanya Tuhan next level. Tapi saudara bisa bayangkan,
Dia sampai bilang, Bu, saya tidak pernah lihat uang sebanyak ini. Saya tidak tahu lagi. Sepertinya tiba-tiba saya kebanjiran uang. Saya berdoa saudara punya lompatan iman dengan cara melakukan segala perintah Tuhan. Amin. Saudara, yang kedua dikatakan apa? Segenap hati. Saudara, ini ada yang masalah dengan orang Kristen. Saudara doa tidak segenap hati, nyanyi enggak segenap hati, melayani enggak segenap hati, apapun tidak pernah segenap hati. Dan bukan berarti tidak ada artinya, ada. Tapi artinya sangat sedikit. Coba saudara ini lakukan dengan segenap hati. Kalau deklarasi itu ya dengan suara keras sampai telingamu pengeng, sampai rasanya iblis ketakutan. Kalau nyanyi, nyanyilah segenap hati sampai nangis. Hasilnya akan berbeda. Ya. Coba bulatkan hati ini. Supaya kau melakukannya dengan segenap hati. Saudara, kami punya seorang yang dari gereja setan, saudara. Saudara, dan dia itu bilang begini. Dia itu kalau ke gereja yang orangnya nyanyi doa semua segenap hati. Seluruh badannya itu kesakitan kayak dicapik-capik. Padahal kerjaannya dia, saudara, adalah merusak gereja. Ya, memecah gereja, membuat gereja itu suam. Tapi dia bilang kalau dia ke gereja, maaf ya, yang tidak segenap hati, yang liturgi. Dia bilang dia tidur di situ pun tidak kerasa apapun. Dia bilang dia bisa duduk, tidak kerasa apa-apa. Terus dia bilang begini, Bu, sesama sekarang kan dia sudah bertobat. Jadi ceritanya waktu itu dia dapat tugas menyerang Mahanaim. Saudara, dan dia baru masuk halaman Mahanaim sudah pingsan, saudara. Sudah jeblak jatuh pingsan. Kemudian dibawalah ketemu saya. Saudara, baru duduk, saudara ngelihat saya ngeluarin kacamata hitam. Saudara, saya pikirin di ruangan tidak ada apa-apa, ngeluarin kacamata hitam. Saudara, dan dia bilang gini, maaf Bu, saya tidak bisa lihat Ibu silau. Saya sampai bingung apanya yang silau. Terus dia bilang gini, maaf ya, Ibu ini punya perjanjian matahari, dia bilang. Dia sampai ngomong gitu, karena itu saya tidak bisa lihat Ibu. Silau. Terus saya tumpang tangan, saudara. Wah, itu dia mental, saudara. Mungkin 2 meter, saudara, terus muter. Sampai itu semua kursi, semua berantakan. Singkat cerita, kami layani, ya. Dan kemudian, ngeri, saudara. Saudara, itu waktu enggak sekali ya. Total setahun kami melayaninya. Saudara, itu keluar susuk sebesar ini dari kemaluan, saudara. Emas murni. Terus keluar lagi susuk, saudara, dari tenggorokan ini besar lagi segini, emas. Keluar lagi dari, ngeri, saudara. Benar-benar keluar satu-satu. Ya, kalau dulu saya lihat susuk itu kan jarum tipis kecil gitu, saudara. Ini susuknya itu segede kelingking saya, batangan emas. Saudara bisa bayangkan, sampai saya bilang, ngeri banget sih. Saya tanya sama dia, waktu masukinnya gimana? Dia bilang waktu masukinnya gak sakit, katanya. Sekarang keluarnya. Jadi waktu dia keluar, maaf kata, dari kemaluannya itu, saudara ya. Saudara, dia 2 bulan berdarah, kencing darah. Waktu dia keluar dari tenggorokannya, 2 bulan gak bisa suara, saudara. Luka semuanya. Ya. Wah, itu sakitannya sampai ngeri, saudara, ngeri sekali. Makanya jangan main-main sama kuasa kegelapan. Nah, saudara, dia itu bilang begini. Dia kalau misalnya pada waktu itu sebelum dibersihkan, kalau datang kebaktian, dia maunya pojok sekali, saudara. Dan pojok itu sekali, dia bilang, dia kalau ngomong tentang Joshua itu abang, dia enggak tahu kalau itu anak saya. Aduh, dia bilang jangan abang itu main banner, katanya. Kalau abang itu main banner, tiba-tiba saya sudah pingsan, katanya. Dan benar, saudara. Jadi setiap kali Joshua main banner,
Di belakang itu tiba-tiba pingsan, saudara. Buang. Terus manifest. Dia bilang pokoknya itu abang gak boleh main banner katanya. Kalau abang itu main banner katanya, saya pingsan. Nah padahal yang lain juga main banner. Tapi tidak terjadi apa-apa. Dia bilang tidak bisa. Setiap orang itu kelihatan kalau di alam kegelapan atau dunia mistik. Seberapa kamu segenap hati. Seberapa kamu itu sekedar main. Saya berdoa saudara melakukan segenap hati. Segenap hati. Karena itu berbeda saudara. Yang bisa lihat siapa iblis dan Tuhan. Jadi mari lakukan dengan segenap hati. Yang ketiga, hanya yang benar di mata Tuhan. Kadang-kadang lebih gampang saudara. Untuk benar di mata manusia. Tapi tidak benar di mata Tuhan. Aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara harus menjadi orang yang sampai Tuhan ini bilang begini. Karena dia, aku akan buat kota ini mengalami perubahan. Karena dia, aku akan berkati generasi demi generasi. Saudara harus bisa memikat hati Tuhan. Sampai Tuhan itu punya perjanjian dengan saudara. Amin. Ada karena Abraham, ada karena Daud, ada karena Yakub, betul kan? Saudara ada karena Ishak. Setiap orang bisa mengikat hati Tuhan dengan beda. Tapi apakah Tuhan itu jatuh cinta dengan saudara? Sampai Tuhan mengikat perjanjian dengan saudara. Loh di Alkitab itu ada yang tidak terlalu terkenal. Tuhan sampai bilang panggil mereka. Hanya karena mereka tidak minum anggur. Saudara pernah baca ayatnya? Ada satu kaum mereka tidak mau minum anggur. Betul? Dan Tuhan bilang mereka orang yang setia. Aku berkati. Ada karena apa? Rahab pelacur. Tapi dia bisa melihat visi. Seluruh keluarganya tidak binasa. Hari ini jadilah engkau pemimpin. Yang Tuhan bisa berkata karena siapa? Karena saudara. Atau Tuhan bilang, ya yang ini mah susah kata Tuhan ya. Ini susah. Nah ini saudara, saya berdoa saudara mengerti. Sekarang kita lihat bagaimana pemimpin yang membawa perubahan. Ya. Saudara yang pertama adalah Singapura. Kita lihat Singapura. Saudara Singapura itu dulu kayak begitu. 33 tahun ya. Dari satu kota jadi negara. Dan Singapura itu Lee Kuan Yew perubahnya itu orang Semarang saudara. Jadi kalau saudara orang Semarang itu harusnya bangga. Dan saudara punya destiny, wah pemimpin besar. Ya, orang Semarang saudara. Saudara dan apa yang dibuat, saudara bayangin ya, dia baca nulis itu dari 52% jadi 97%. Sekarang hampir dibilang tidak ada yang tidak bisa baca nulis. Saudara dan yang ajaib dibilang begini, dianggap berlaku seperti babysitter. Saudara ini mau gak sih jadi babysitter? Ini pemimpin. Kenapa dia dibilang sebagai babysitter? Nah, mana ada sih presiden ngajarin begini. Tidak boleh meludah di jalan. Kecuali Lee Kuan Yew. Betul kan? Kalau meludah di jalan didenda. Tidak boleh buang sampah. Kalau buang sampah didenda. Hari ini dia tambah lagi. Tidak boleh makan permen karet. Jadi saudara kalau ke Singapura. Makan permen karet saudara didenda loh saudara. Saudara waktu di Singapura, saya ini punya kebiasaan jelek saudara. Kalau selesai makan, selesai minum, botolnya kosong, maka semua sampah saya masukin ke botol.
Saudara, karena buat saya baguslah botol kosong saya masukin semua sampah. Waktu di Singapura saya langsung didatangin, dibilang begini, Bu itu keluarin, kalau enggak ibu kena denda. Karena di kami sampah harus dibagi, sampah kotor, sampah basah, botol sendiri, plastik sendiri, kertas sendiri. Keluarin Bu. Sampai saya ketawa, ya ampun. Saudara mau tahu apa lagi? Hari ini Lee Kuan Yew berkata, semua orang tua tidak boleh ada yang di rumah. Engkau yang umurnya sudah 60 tahun tidak boleh nganggur. Engkau boleh daftar di mana saja pasti diterima kerjaan. Wajib. Dan setiap hari harus kerja minimal 2 jam. Karena dia bilang orang tua 60 tahun kalau di rumah pikun. Badannya tambah lama tambah lemes, bukan tambah kuat. Mana ada saudara? Negara yang ngurusin ludah, sampah, permen karet, sampai saudara ngurusin orang tua. Harus setiap hari 2 jam kerja, harus dikasih gaji. Jadi tidak peduli kamu insinyur, tidak peduli apapun, sudah tidak bisa jadi insinyur, tidak apa-apa. Tapi kamu harus pergi ngantor 2 jam di tempat yang paling dekat dengan rumahmu dan tidak boleh naik kendaraan. Harus apa? Jalan kaki. Tujuannya apa? Supaya kamu sehat. Saudara bayangkan, akibatnya Singapura hari ini menjadi negara termaju. Kalau saudara nanti minta PowerPoint-nya, saudara boleh. Saudara itu keren sekali saudara. Bayangin ya pendapatan pemerintah. Dulu tahun 60 cuma 5T setahun. Hari ini saudara mau tahu pendapatan pemerintah Singapura? Setahun 9.600 T. Apa enggak keren? Enggak usah moto, minta aja dapat tuh, nanti minta deket situ loh. Ya, saudara dapat semuanya jelas. Saudara bayangin. Ini orang yang sangat ajaib. Hanya karena apa? Dia mau jadi babysitter. Merawat, ngajar, didik. Dan hari ini satu kota diubahkan. Saya berdoa, maukah kita jadi babysitter? Banyak orang itu melihat cuma Mahanaim sekarang besar, betul. Tapi tahu nggak saudara bahwa saya itu jadi babysitter buat hampir satu pilar Mahanaim. Saudara, pilar Mahanaim hampir dibilang tidak ada yang ajaib. Pilar Mahanaim itu terdiri dari orang buangan. Karena itu saya bilang gua Adulam. Saudara, ada Leo yang hari itu setiap hari berzina. Saudara, dia punya perjanjian dengan gereja setan. Rambutnya tidak bisa dipotong. Kalau rambutnya kepotong saudara, dia gelepar-gelepar kayak ikan. Saudara, dan hanya untuk memotong rambutnya saya butuh 3 tahun. Saya butuh 3 tahun. Hanya untuk memotong dia dari ikatan kuasa gelap. Saudara, mungkin saudara tahu beberapa kali di sini ada Eric Stanley yang main keyboard. Saudara, itu homo. Dan dia benar-benar homo yang mengerikan lah saudara. Dan kami membutuhkan 5 tahun melayani sampai dia lepas. Hari ini sudah menikah, punya anak 3 ya saudara ya. Benar-benar sudah sembuh tulen, sudah sembuh, sudah punya anak 3 saudara. Dan saya juga bingung, anaknya laki semuanya. Mungkin karena Tuhan tahu dia pecinta laki-laki ya. Sampai saya bilang, kenapa anakmu gak ada yang perempuan ya? Saudara, 3-tiganya laki. Wah, anaknya saudara pintar-pintar. Sampai saya guyon, saya malu nih. Jadi anak dia yang pertama itu satu kelas sama cucu saya Miel saudara. Tapi anaknya umur 2,5 tahun sudah bisa baca nulis saudara. Sudah bisa nyanyi
dan sudah bisa main keyboard. Saudara 2 tahun setengah. Anaknya keren saudara ya. Sampai saya bilang, waduh anak cucu saya kalah jauh nih sama anakmu. Saudara, Tuhan itu kalau memulihkan, sungguh-sungguh memulihkan. Tuhan kalau memberkati, sungguh-sungguh memberkati. Ya. Tapi apakah kita mau jadi babysitter? Maukah kita itu benar-benar merawati orang-orang? Saudara mungkin berkata, Bu, saya ini gak bisa apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Minta sama Tuhan. 1 orang untuk saudara gembalakan. Nanti saudara lihat, lewat 1 orang itu ada sesuatu yang ajaib. Setiap kali saya lihat orang-orang ini bawa keajaibannya. Saudara, setiap kali saya lihat, saya cuma bilang ini, Tuhan, saya bangga dengan Engkau. Saya menemukan Kak Olvi pada waktu dia jadi penyanyi klub. Penyanyi klub malam. Saudara, di diskotik paling terkenal, paling besar. Saudara, dia dulu setiap malam nyanyi. Saudara, dan dia nyanyi itu 7 jam saudara. 7 jam itu nyanyi, ya gak terus-terusan ada istirahatnya, tapi full 7 jam. Dan semalam saudara itu 3 juta. Dan dia tergantung dia lah. Pokoknya kalau dia pengen, saudara ya, kalau dia pengen dapat duit berapa. Kalau dia pengen dapat banyak ya setiap hari. Karena semalam 3 juta. Saudara, dan hari itu ketika Tuhan bilang ambil dia. Buat saya gak masuk akal. Saudara bisa bayangin ya, sebulan, sehari 3 juta. Saya minta masuk ke Mahanaim yang sebulan 3 juta. Sedangkan dia butuh uang. Gak masuk akal. Tapi hari itu saya cuma berkata, Tuhan, saya cuma percaya Engkau menembusi, Engkau menjawab, Engkau menarik dia. Saudara, dan saya gak pernah bilang, Fit tinggalin. Saya bilang gini, kamu melayani, gak apa-apa. Kamu mau nyanyi di sana, gak apa-apa. Saya bilang, saya tahu hatimu kok. Karena Tuhan bilang, dia nyanyi dengan segenap hati. Silakan. Saya bilang kamu nyanyi di sini. Saudara bayangkan ya, dia seringkali kalau Jumat itu kan paling top-topnya. Kalau Jumat itu harganya enggak cuma 3 juta saudara. Jumat malam Sabtu ya. Saudara itu harganya bisa 5 juta karena itu pas pik-piknya pengunjung saudara. Kadang-kadang bisa belum tipnya. Kalau dapat tip-tipnya itu dia bisa dapat 10 juta saudara. Saudara, dan kalau hari Sabtu pagi, dia baru selesai dari pub itu jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu pubnya baru tutup. Saudara, dan saya bilang sama dia, terserah kamu. Kamu bisa enggak melayani. Tapi dia jam 4 pagi dia naik motor. Dia pergi ke Mahanaim. Dan seringkali dia bilang, apa aku ini layak? Aku dengan mulut yang nyanyi lagu-lagu yang gak genah. Apa aku layak? Saya bilang, saya doain, saya tahirin. Kamu nyanyi. Tapi setiap orang yang nyanyi dengan segenap hati, itu beda. Saya merasakan setiap kali dia nyanyi itu getar. Saya tahu Tuhan suka. Dan saya cuma bilang, Fi, Tuhan suka. Saya tidak minta kamu berhenti karena saya tidak mungkin gaji kamu seperti seberapa kamu dapat. Tapi tiba-tiba dia dengan air mata dia bilang, Tuhan minta aku lepaskan semuanya. Saudara, dia lepasin semuanya. Dia masuk Mahanaim itu, saya jujur sama saudara, saya cuma kasih dia 2 juta per bulan. Dengan penghasilan yang 1 malam
kalau Sabtu Minggu bisa 10 juta. Tapi hari ini dia keliling, dia jadi berkat. Bagian kita ini apa sih? Cuma mendampingi, mengasihi. Ya. Kadang-kadang kita cuma perlu jadi babysitter. Saudara mendoakan, melepaskan. Dan kadang-kadang tidak bisa terjadi sekali. Saudara jangan bilang, saya ketemu Bu Olvi 1 kali, langsung dia lepaskan ya. Butuh 3 tahun saudara. Untuk dia berani melepaskan semua pekerjaannya. Ya. Tapi sekali lagi pada malam ini. Tuhan berkata ada level pemimpin. Yang hari ini ditawarkan buat saudara. Mau enggak saudara keluar? Cari orang-orang yang kau gembalakan. Sampai orang itu jadi. Sudah tidak lagi waktunya saudara minta digembalakan. Sudah tidak waktunya lagi saudara yang minta dipok-pok. Sudah tidak waktunya lagi saudara bilang tolong doain dong. Tapi saudara yang berdiri, berdoa, menyalurkan kasih. Maka saudara akan menjadi imamat yang rajani. Ya, imamat yang rajani itu rajanya kayak Lee Kuan Yew. Tapi imamnya berdiri antara Tuhan dan manusia. Dan jangan berpikir imam itu cuma nyanyi kudus-kudus. Ayatnya berkata Samuel itu keliling. Menggembalakan. Mengajar. Sampai dikatakan ayatnya. Berlaku seperti babysitter dalam bahasa yang lain. Dikatakan begitu. Samuel menggembalakan. Berlaku seperti babysitter pengasuh. Untuk orang Israel. Nah ini pekerjaan imam. Saya berdoa saudara menjadi imam yang sesungguhnya. Saudara ada yang kedua. Yang kedua ini saudara ya, nanti saudara lihat perubahannya Dubai. Ya, Dubai. Saudara dia itu dari padang gurun tidak ada apa-apanya saudara. Miskin. Hari ini menjadi negara Arab terkaya. Saudara, Dubai itu hari ini saudara menjadi paling modern. Dan saudara prinsipnya apa? Ini namanya shake next terus ya. Terus next, terus nanti saudara bisa pelajari. Saudara wih keren pokoknya saudara ya. Nah ini, saudara dia namanya Sheikh Zayed. Ini bapak sama anak terus melanjutkan seperti sekarang ini. Saudara dan dia punya nilai damai, harmoni, toleransi, rendah hati, suka memberi. Saudara dia pegang itu. Dan bukankah itu adalah prinsip Alkitab? Ya. Kalau kita bilang imamat yang rajani, jadi raja ini raja beneran. Raja dunia loh saudara ya. Tapi kenapa negara Arab yang lain tidak bisa melebihi mereka? Kenapa negara Arab yang lain tidak bisa berubah? Kenapa negara Arab yang lain saudara turun habis? Afghanistan habis, Irak habis, Iran habis. Sedangkan Dubai, saudara menjadi yang terkaya, meroket, termodern, paling saudara indah. Karena dia bilang, kami ambil prinsip shalom. Dia pakai kata shalom. Saudara harmoni, toleransi, rendah hati, suka memberi. Seberapa banyak dari kita berani saudara untuk mempraktekkan ini dalam kehidupan kita. Perbedaan tidak boleh memecah.
Saudara, AOC ini mungkin ya terdiri mungkin dari tentara, pilar, penuai. Kalau saudara itu sudah mulai bilang ini, pokoknya begini ya saudara, dan tidak menerima perbedaan satu warna, itu namanya memiskinkan diri. Karena perbedaan itu membuat kita sangat kaya. Saudara boleh panggil lah seluruh orang Mahanaim ya. Nanti pemimpin-pemimpinnya terutama panggil. Makin saudara panggil dan kenal, saudara akan makin gini, beda banget ya gitu. Saudara kalau kenal Pak Luki, tidak pernah teriak kayak saya. Tenang, kalau khotbah kadang-kadang orang tidur saudara ya. Tapi kuat saudara, tapi tenang sekali. Tidak pernah teriak, tidak pernah teriak. Saudara kenal Ibu Coach Iren, rambut aja tidak pernah berantakan. Saya sampai bayangin ya saudara, beliau itu umurnya hari ini 66 tahun. Tapi dia keliling seluruh Indonesia GGB. Sampai saya tuh bilang gini, Ren, rambut tetap rapi. Saya kadang-kadang bingung loh saudara, itu rambut kenapa ya terus ngembang gitu, caranya gimana gitu ya. Saudara, make up tidak pernah luntur. Sampai saya tuh bilang gini, Ren, kamu ini kok ajaib banget sih. Ya saya juga kagum sama Bu Nani lah. Sama rambut terus di atas, muka rapi, cantik, wah pokoknya saya kagum. Saudara, tapi Bu Iren tidak pernah memaksakan itu ke saya. Saudara, setiap kali kami berbeda. Dan kalau saudara bisa belajar bahwa setiap perbedaan itu memperkuat, maka AOC ini akan jadi besar. Aktifkan 5 saudara jawatan. Loh di tempat kami itu enak oh saudara. Nanti kalau sudah ada hadirat Tuhan kenceng ya, kita oper aja saudara mic. Biarkan nabi-nabi berbicara. Saudara, saya nggak ikutan, saya bukan nabi kok saudara ya. Biarkan nabi-nabi, saya dapat ini, saya lihat ini, enak tuh. Saudara, nanti kalau perang saya operin lagi. Biarkan itu pahlawan-pahlawan, penerobos singa-singa betina saudara ya. Saudara, ada yang laki juga kayak Joshua dan sebagainya, perang ya. Nanti saudara kalau deklarasi dan hukum, wah saudara kalau sudah sidang ilahi, wah saya ajukan tuh Pak Luki, Bu Iren, Sugiarto, semua ngomongnya gini, ada tertulis ayat sekian, tahu semuanya. Sampai saya bilang ini, hebat ya, itu konkordasi berjalan nah saudara ya. Ayat demi ayat saudara ya. Dan kami belajar untuk berkata, setiap orang punya kelebihan. Perbedaan tidak boleh memisahkan kita. Kalau saudara ini bisa rendah hati dan berkata, saya belajar dari kamu. Terima kasih loh. Kamu itu melengkapi saya. Saudara, jangan lihat yang negatifnya, tapi lihat yang positifnya. Setiap kali ada orang masuk, jangan lihat wah ini susah nih, gak beres nih, gak tekun nih, terlambat terus. Saudara, lihat yang positifnya. Mungkin dia terlambat terus karena kerja. Tapi di tengah dia kerja sangat capek, dia tetap usahakan datang. Kenapa tidak kita puji? Kenapa harus kita tuntut? Saya berdoa setiap kita. Saudara, Mahanaim itu ada yang full time, ada yang part time, ada yang muncul cuma bisa sebulan sekali. Tapi itu membuat kami sangat kaya. Ada yang buta huruf, ada yang cuma lulusan SD. Tapi ada yang sampai S3, yang asik, kan bisa duduk bersama dan ketawa-ketawa bersama. Ya. Kemarin ada satu anak cerita, saudara kalau sudah tahu semua yang masang sound system di Mahanaim anaknya gendut, itu namanya Wawan. Saudara, Wawan itu tidak pernah lulus SD aja nggak pernah lulus saudara. Saudara, dan dia terlibat dalam aliran keras. Dan pada waktu dia terlibat dalam aliran keras, sudah mau jadi pengantin. Papahnya juga agama seberang. Tiba-tiba papahnya nggak rela kalau anaknya jadi pengantin. Sudah tahu pengantin ya? Bawa bom bunuh diri itu loh saudara. Saudara, dan tiba-tiba saya sampai bilang ini, Tuhan itu ajaib ya, bisa pakai apa saja. Papahnya ngomong begini,
Wan, papa nggak rela. Kamu mati muda hanya buat bunuh orang. Saudara, dia sudah daftar, sudah segenap hati. Karena itu mereka berani. Saudara, dan hari itu dia pikir gini, saya enggak lulus SD, saya goblok, apalagi yang bisa selain jadi pengantin. Jadi pengantin membuat saya tiba-tiba langsung masuk ke surga, semuanya emas, makan sepuasnya dengan 70 bidadari. Tapi itu papanya bisa bilang begini, aku enggak rela. Lebih baik kamu jadi Kristen daripada jadi pengantin. Sudah bayangin, papanya agama seberang. Tapi dia bilang, sungguh nak, tolong nak, ya, jangan jadi pengantin. Terus dia bilang, ini tidak bisa. Saya kalau tidak jadi pengantin malu. Sudah daftar, sudah training, ya, sudah dibayar. Masa sekarang tiba-tiba tidak jadi pengantin? Terus papanya itu bisa bilang begini, saya dengar itu loh, ada yayasan berani melindungi orang apapun katanya. Mau terima orang kayak apapun. Saudara, dan singkat cerita dia dimasukkan ke Mahanaim. Dipaksa papahnya dan kami terima sebagai apa? Cleaning service. Sembunyilah dia di Mahanaim. Kenapa? Karena semua aliran keras tahu. Dan mereka bilang mereka mencoba berkali-kali masuk dan menyerang Mahanaim. Baru mau masuk mereka yang bertobat. Dan mereka bilang ini, kalau sudah terlanjur masuk sana, relakan saja. Jangan coba-coba kirim orang untuk masuk. Nanti kegantian malah yang kita kirim ikut bertobat katanya ya. Ya istilah mereka tidak ikut bertobat, ikut murtad saudara. Mereka tuh kalau ngomong gini, Mahanaim itu katanya aji-ajiannya sangat kuat. Setannya sangat kuat saudara. Jadi siapapun yang masuk ke sana bukannya keluar diselamatkan tapi ikut kesurupan, ikut jadi murtad. Ya itu bahasa mereka ya. Kalau bahasa kita mereka jadi bertobat. Jadi tidak ada yang berani. Jadi akhirnya daripada jadi pengantin dimasuk paksa ke Mahanaim. Saudara, dan dia jadi cleaning service karena papanya tidak rela dia jadi pengantin. Karena kalau sudah daftar jadi pengantin dan tidak mau itu dipaksa saudara. Ditangkap. Jadi dia satu-satunya jalan sembunyi di Mahanaim. Aman, tidak ada yang berani nangkep. Daripada kesurupan setan yang membuat bertobat saudara ya. Saudara, akhirnya singkat cerita di sana dia dijamah Tuhan. Dan kemudian dia naik, dia tiba-tiba tidak ada A, tidak ada B. Ada satu orang, waktu itu ada Pak Sugi. Pak Sugi berkata begini, Wan, mau enggak sekolah apa Pak? Sekolah sound sama sekolah kamera. Mau Pak kalau disekolahin. Dibawalah, dimasukkan dia di sekolah di CBN. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa hari ini. Saudara, dia jadi pengatur semua sound Mahanaim. Tapi dia tiba-tiba pengen melanjutkan sekolah, ngambil ujian bersamaan. Dan dia sudah S2 saudara. Dari yang tidak lulus SMA. Itulah kami saudara. Jadi kalau di kami itu komplit ya. Saudara, ada gelandangan, ada pencuri, ada homo, ada lesbian. Dan kalau sudah cerita itu ketawa cekaka-cekiki saudara ya. Saudara, ada pembom. Nanti kalau saudara lihat di MMA kami jejerin. Saudara, yang satu pembuat bom Bali. Yang sebelahnya
saudara. Tapi ini yang namanya harmoni. Harmoni. Saya berdoa supaya saudara berkata, Tuhan, jadikan aku ini pembawa harmoni. Maka kita akan semakin kuat. Kalau saudara di keluarga, saudara bisa jadi pembawa harmoni. Keluargamu akan jadi ajaib. Kalau saudara di kantor, saudara jadi pembawa harmoni. Saudara akan jadi sangat ajaib. Saya punya seorang teman. Dia itu cuma cleaning service. Tetapi apa yang terjadi? Dia ini selalu menyatukan. Kalau ada kerusuhan. Saudara ada kerusuhan, ada anak buah demo. Dia yang jadi jubir. Saudara dia ngomong sama bosnya, Pak yang di bawah sedang galau begini-gini. Dia ngomong yang di bawah, yang di atas sedang galau karena susah, tidak ada pemasukan. Pokoknya dia jadi jubir, saudara. Saudara akhirnya dia diangkat jadi PR. Akhirnya dia terus angkat, saudara mau tahu sekarang. Dia menjadi manajer tertinggi. Karena sampai di kantor itu dibilang, kantor ini tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada dia. Saudara dia menyatukan dari buruh, bos, aliran keras. Dan saudara dia cuma siapa? Cleaning service. Lulusan apa? SMP. Jadi bos tertinggi. Dia kalau ngomong begini, saya ini gajinya sudah tahu berapa, di atas 50 juta. Saudara dia kalau ngomong gini, saya ini tidak bisa. Jadi saya butuh insinyur S2. Saya butuh CS yang senasib sama saya. Kalau kantor kotor gimana bisa ngantor? Dan dia berkata, terima kasih buat sales. Kalau produksi tidak ada sales gimana? Tapi semua orang jalan dengan baik. Hanya karena apa, saudara? Satu orang ini. Gajinya sekarang 50 juta. Bosnya dari Singapura bilang begini, saya enggak butuh yang lain, selama ada dia semua jalan. Daripada pemimpinnya orang pintar, enggak pernah ngerti orang bodoh katanya. Daripada orang pintar, tapi sak karepe sak maunya, menyinggung banyak orang. Sampai bos yang di Singapura bilang, saya gak peduli siapapun mau keluar silahkan. Saya butuh cuma satu orang ini. Akan membuat perusahaan ini berjalan. Dan ayatnya benar. Siapa yang membawa damai akan disebut anak Allah. Dan apakah saudara bisa membawa damai? Itu imamat yang rajani. Imam itu membawa shalom, saudara. Ya, kita teruskan. Masih banyak nih sebenarnya bahan saya. Tapi kita langsung aja, ya. Yang selanjutnya menyatu dengan Tuhan. Kita cepatkan. Menyatu dengan Tuhan. Mari kita baca sama-sama ya. Kemudian dengan senantiasa mempergunakan iman kalian, Kristus akan semakin lama semakin senang berdiam di dalam hati kalian. Kehidupan Kristus akan semakin banyak dilepaskan di batin kalian. Tempat beristirahat dalam kasih-Nya akan menjadi satu-satunya sumber akar dari kehidupan kalian. Maka kalian akan dimampukan untuk menemukan apa yang setiap orang kudus alami. Betapa besar, luasnya, dalamnya, tingginya kasih Kristus. Saya lompat, cinta yang demikian membuat kalian meluber dengan kepenuhan Kristus. Jangan ragukan kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kalian, supaya kalian mencapai tanpa batas, melebihi impian apapun. Dia akan melampauinya karena kuasanya untuk melakukan mujizat terus menerus memberi kalian kekuatan. Saudara, yang pertama, ini inti yang pertama. Apakah Kristus makin kerasan tinggal di dalam kita?
Saudara, apakah saudara ini ngajak ngobrol Roh Kudus atau tidak? Apakah Roh Kudus kita cuekin? Atau kita ngajak terus bicara dan bicara? Ya. Saudara, yang kedua, apakah isi hati kita ini benar-benar kasih, damai, atau isinya iri, marah, sakit hati? Saudara, saya punya seorang yang saya itu ngasih baju mungkin lebih dari 10 ke dia. Karena dia selalu bilang, dia manggil saya mah minta baju. Supaya turun katanya. Saudara, tetapi ya, saya enggak pernah potret sama keluarga sampai bikin potret besar. Saya potret sama dia. Saudara, dengan seluruh keluarganya bikin potret besar karena dia pengen. Karena papa mamanya sudah mati, dianggap punya mama. Tapi sampai hari ini saya tidak tahan, saudara. Isinya cuma apa? Pahit. Isinya cuma apa? Alasan. Isinya cuma apa? Tertolak. Saudara, setiap kali dikasih tugas ngomong gini, ya saya kan bodoh, saya kan gak bisa, saya kan males, saya ini kan cacat. Saudara, sampai Tuhan itu bilang, ada banyak orang tetap tinggal dalam kecacatannya seperti Mephiboset. Dikasih kesempatan makan sidangan sama raja. Saudara, dikasih Siba untuk jadi manajer. Tapi dia tetap tinggal dalam kecacatannya. Waktu Daud pergi, dia di situ aja diam. Loh saudara, dengan dia tinggal di istana, dengan dia punya Siba, dia punya semua ladangnya Saul dibalikin. Harusnya dia cuma ngomong gini, sediakan kereta. Saya mau kejar Daud. Saya mau ikut Daud. Sediakan makanan. Saya mau memberi makan pasukan. Maka dia akan menjadi orang yang tercatat di Alkitab. Setia dan berguna dan berjasa. Tapi Alkitab berkata enggak. Dia cuma bilang, saya bisa apa? Karena saya cacat. Saudara, Alkitab mencatat ada lebih dari 2.000 orang yang tangan kanannya patah, cacat karena perang. Bahkan kalau dalam bahasa aslinya dikatakan terpotong karena perang. Dan mereka melatih tangan kirinya sampai mengumban, satu helai rambut pun tidak meleset. Ajaib kan? Tapi kenapa ada orang yang tangan kanannya terpotong dan bilang, ini sudahlah, aku udah cacat, pensiun aja. Saudara, dia dapat lebih dari 10 baju saya. Tapi satu pun tidak ada yang mirip saya. Tapi ada orang terima cuma 1 baju. Dia bilang, Bu, saya terima jubah dari Ibu. Saudara, dia pergi ke rumah sakit, doain orang. Dan orang itu sembuh. Dia terus makin setia. Akhirnya tanpa dia sadari, dia mendoakan seorang yang kaya, kanker, sudah tidak ada harapan. Tiba-tiba sembuh total. Saudara, orang ini bilang, Bu, saya berterima kasih. Saudara, dia dibeliin rumah baru Grace seharga 400 juta. Tidak berhenti sampai di situ, dia terus melayani. Sampai dia dibawa keliling dunia untuk doain orang di sini, di situ sesuai yang Tuhan singkapkan. Hanya dari apa? Terima 1 baju. Terima 1 baju. Tapi ada yang terima 10 baju. Tidak ada efeknya apa-apa. Lo yang menentukan apa? Sikap. Iman. Tadi karena itu ayatnya bilang, dengan mempergunakan iman kalian, Kristus semakin senang tinggal. Amin. Apakah Kristus itu lihat iman?
Saudara, saya punya cucu ya. 2 cucu saya itu rada-rada sih nakal, lihat luar biasa, tapi tetaplah nakal, iseng. Tapi saya tuh kadang-kadang kagum dengan iman mereka. Saudara bayangin ya, dia pergi ke mall, terus dia milih barang. Terus kemudian pengasuhnya ini bilang begini, loh kamu ini milih barang bawa ke kasir, saudara. Dia bilang gini, pakai uangnya siapa? Dan cucu saya bilang gini, telepon aja oma, pasti dibayarin katanya. Umur 3 tahun loh saudara. Sampai saya bilang gini, imannya ini ajaib. Ya, imannya ajaib. Dan saudara ya, saya di tempat lain loh saudara. Begitu mbaknya bilang, Bu, ini Miel minta ini. Dan kita sudah di depan kasir, dia sendiri yang bawa barang sampai ke kasir. Saudara, saya ini ya kadang-kadang ini tidak pengen beliin. Tapi imannya membuat saya selalu bilang, ya sudahlah mbak bayar nanti saya ganti. Iman. Yang cucu saya yang kecil sama 2 tahun ya, jangan ditiru sih. Tapi imannya ini memang parah saudara ya. Saudara dia di sekolah bosan saudara. Di kelas loh saudara. 2 tahun bosan. Dia bilang gini sama gurunya. Pulang, bosan. Terus dia keluar saudara. Pergi ke tempatnya kan. Kalau sudah di Mannheim itu TK di sebelahnya itu tempatnya Ibu Ruth. Ibu Ruth Apung. Dia 2 tahun jalan sendiri ke tempatnya Ibu Ruth. Terus dia dengan santainya bilang gini. Ut, dia gak bisa manggil Ruth aja gak bisa. Ut, Oma katanya ya. Antar ke rumah Oma. Sampai Ibu Ruth gini. Elion, bukannya kamu sekolah? Nono sekolah, Oma. Terus dia ambil kunci mobilnya, dia bilang gini. Ke Oma, anterin. Saudara Ibu Ruth cuma geleng-geleng kepala dianterin. Tiba-tiba nongol di rumah saya. Saudara sekali lagi harusnya sih nggak boleh ya. Tapi apa? Imannya menunjukkan saudara. Saudara dia tahu. Aduh kalau saudara tahu tingkahnya ya. Duaan itu tahu persis omanya bosnya. Jadi semua orang wajib nurut sama dia karena oma. Saudara bayangin muncul wajah saya. Kebetulan itu ya, di foto mana di apa itu di acara kan ada foto wajah saya pas dia sekolah. Dia langsung berdiri dia bilang, Oma Miel, bos Mahanaim. Coba saudara. Saya bilang, oh ya, mau gimana lagi saudara ya. Dia sangat tahu. Terus omanya yang satu, itu kalau saudara tahu di Mannheim itu ada supermarket. Nah yang megang supermarketnya omanya yang satu, mamahnya Kesia. Saudara nanti kalau pulang ke sekolah, dia jalanlah ke supermarket. Dia ngambil aja, dia sukanya es. Dia ngambil es, dia ngambil rumput laut. Terus kemudian ditanya biasanya, dari umur 1,5 tahun. Ini yang bayar siapa? Dia tinggal bilang, Oma. Dan dia menikmati semua. Dia tahu persis haknya. Walaupun kita kadang-kadang geleng-geleng. Nanti kalau omnya datang lebih parah lagi. Dia tahu omnya sayang dia. Omnya paling suka ngajak dia ke mall. Maka dia akan gandeng omnya ke tempat apa? Mainan. Dan dia akan tunjuk mainan yang dia suka. Dia bilang, Om, Miel suka ini. Elion suka ini. Dan omnya akan dengan senyum dibeliin. Saudara, sebenarnya apa sih? Ya enggak boleh harusnya karena rada kurang ajar ya. Tapi iman. Iman. Tahukah saudara-saudara punya papa kaya raya raja segala raja? Apakah pernah saudara punya iman sesimpel itu? Enggak pernah kan? Nah ini susahnya saudara. Beberapa orang tanya sama saya, retret kan, Januari. Bu, retret itu habis berapa? 3M. Retret itu habis 3M saudara. Yang hadirkan 5.000, saudara hitung aja. Saudara yang mahal itu transport. Karena dari 38 provinsi. Dari Papua sekali jalan
Saudara sekali jalan loh saudara ya. 7 juta PP 14. Dan saudara mau tahu berapa yang dari Papua? 150. Saudara hitung aja sendiri. Saudara dari NTT ini sudah pakai kapal. Saudara tapi tetap 700 sekali jalan. PP berarti 1,4. Saudara berapa yang dari NTT? 500. Saudara hitung aja sendiri. Kami habis 3M. Dan orang tanya sama saya, Bu, uang dari mana? Saya enggak tahu. Tapi papa saya di surga bilang bikin retret. Saudara kadang-kadang ya, ini termasuk yang retret kali ini. H-1, kami masih kurang 2M. Tapi begitu mulai Tuhan cukupkan semuanya. Sampai hari ini saya enggak tahu. Tapi apakah saudara ini punya iman? Bahwa papamu pasti menyediakan. Apalagi kalau papamu yang nyuruh. Saudara sekalipun tidak Tuhan yang nyuruh. Kalau kamu perlu pasti Tuhan kasih. Pasti. Nah, apalagi kalau Tuhan yang nyuruh. Loh sama cucu saya suka gini, Tuhan, saya ini gimana ya Tuhan, ampunilah saya. Saya tahu gak boleh sih Tuhan. Tapi kalau dia sudah telepon dan bilang ini, Oma, Miel mau ini, kenapa ya jawabannya selalu iya. Harusnya gak boleh sih Tuhan. Terus Tuhan bilang ini, kamu pikir kalau kamu minta apa aku gak selalu bilang iya. Saudara cucu saya tuh minta gak pernah marah, nangis gitu ya. Pasang muka senyum terus kamu gini, Oma gitu ya. Hancur saya saudara. Saya tahu dipolitikin, saya tahu saudara. Tapi tetap hancur saudara ya. Mia suka. Boleh gak Oma? Udah ujungnya iya pasti. Saudara nanti sampai ke rumah saya bilang begini, Oma Mia pengen donat, boleh enggak? Sudah tahu saya itu kalau dia malam makan donat berarti saya ngelembur. Saudara cucu saya yang besar itu yang Miel itu persis Joshua, sugar rush. Jadi kalau kena gula dia akan 4 jam goyang terus dan tidak bisa tidur. Setelah itu baru mulai mereda untuk bisa tenang. Joshua juga sama sampai hari ini saudara. Jadi kalau mau doa semalam suntuk gampang. Kasihlah saudara ya es krim coklat, dia akan 4 jam teriak-teriak saudara ya. Karena sampai hari ini dia begitu. Nah cucu saya yang pertama seperti itu, yang kedua enggak. Yang kedua kayak Kesia. Saudara dan saya tahu ini sudah jam 7 malam. Dia minta donat, habislah saya. Pasti 4 jam dia tidak akan tidur, jam 12 malam pasti baru tidur. Karena dia akan loncat-loncat, nari, loncat-loncat. Sampai habis sugarnya baru bisa tidur. Tapi kalau dia sudah senyum, Oma, Mia pengen donat. Pasti saya kasih. Dengan resiko saya akan bersama dia jam 12 malam tidurnya. Ya. Kenapa? Iman dan cinta. Bagaimana dengan saudara? Ayatnya berkata, apakah Tuhan makin sayang? Apakah Tuhan makin tertarik? Makin suka? Apakah ada iman? Atau yang Tuhan lihat cuma ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, kesakitan, ngomel. Dan Tuhan bilang, aku enggak tahan. Aku enggak tahan. Nah, saya ketemu dengan satu orang anak Mahanaim. Saudara nangis terus. Umurnya sama-sama Miel. Saudara bawaannya nangis terus. Saya enggak tahan. Saya bilang gini, aduh ini masih pelepasan ini. Nangis terus. Tapi saudara saya punya satu lagi anak. Saudara ini anak papahnya meninggal. Dan papahnya itu maaf ya. Korupsi uang Mahanaim 500 juta. Papahnya. Dan papahnya kemudian ya mungkin karena Tuhan menghukum. Karena dia tidak mau ngaku dan sebagainya. Papahnya kena kanker. Terus meninggal dunia.
Saudara, dan anak ini tahu dia tidak punya papa. Tapi mamahnya luar biasa pendoa. Saudara, dan setiap kali ya Leo lewat, dia akan peluk gini. Dia bukan iri bilang ini, orang lain punya papa, saya enggak. Kenapa Tuhan bawa papa saya pulang? Kan bisa aja reaksinya begitu, betul kan? Ini Leo lewat, dia akan lari peluk. Papa Leo katanya. Terus Leo senyum, dia bilang ini, Papa Leo, saya kan enggak punya papa, jadi saya boleh dong peluk Papa Leo. Dari gak pengen meluk, jadi meluk loh saudara. Saudara, ini anak, dia punya beberapa orang lah yang dia panggil papa. Dia tahu dia panggil papa yang tidak punya anak, saudara ya. Saudara, dari dia tidak punya papa, mereka selalu beliin dia kado, beliin dia hadiah, beliin dia makanan. Karena apa? Imannya. Tidak pernah satu kali pun dia mengeluh, dia marah. Ya. Saudara, dia namanya tuh Yobeli. Terus Pak Luki tuh ngecekin dia. Pak Luki bilang begini, kamu itu kalau namamu Yobeli artinya umurmu 50. Karena Yobeli itu kan artinya 50. Jadi bilang sama papamu sama mamamu ya, kamu tuh salah. Masa umurmu 50? Masa orang kamu dipanggil 50 gitu katanya ya. Nanti kamu cepet tua. Terus dia, saudara loh, kalau anak diomongin gitu ya, kalau negatif dia akan bilang gini, ih Pak Luki ngejek nama saya kan gitu ya. Saudara, ini di depan mata saya bilang ini, aduh saya aja jatuh cinta. Dia senyum, dia bilang gini, kalau gitu kasih nama saya yang baru dong Pak. Saya bayangin, Pak Luki kasih nama dong, supaya saya nggak jadi cepet tua katanya. Sampai Pak Luki dari berdiri, dari ngejekin, berlutut doain. Terus Pak Luki bilang, namamu Stefani, artinya mahkota Tuhan yang cantik. Mulai sekarang kamu bilang ya, kamu dipanggil Stefani, mahkota Tuhan yang cantik. Terus dia ngumumin ke semua, hore katanya. Dia umumin semua orang gini, kata Pak Luki tidak boleh manggil saya Yobeli, nanti saya cepet tua katanya. Anaknya baru umur 5 tahun. Panggil saya Stefani, mahkota Tuhan yang cantik. Sudah bayangin. Reaksinya semanis itu. Orang tahu semua saudara. Bahwa papanya korupsi Mahanaim 500 juta, tahu saudara. Orang tahu papanya penjahat. Orang tahu papanya kena kanker. Tapi semua orang menyintainya. Karena apa? Iman, cantik, reaksinya benar. Apakah saudara bisa menjadi pemimpin yang menyatu dengan Tuhan? Dengan cara apa? Bereaksi benar. Maka ayatnya berkata kekuatan Tuhan, kepenuhan Tuhan tidak ada batas. Membuat saudara akan terus naik, terus naik, terus naik. Amin. Saya berharap pulang tidak ada seorang pun yang berkata gini, ya itu kan Bu Iin. Bu Iin bisa diberkati, itu kan Bu Iin. Saudara, ini anak-anak, maaf kata ya, penjahat Mahanaim. Tapi dia selalu bilang begini, aku diberkati. Setiap kali kami pergi keluar kota ya, dia akan bilang begini, Oma, dia mengesahkan Oma. Oma, Mama keluar kota katanya. Terus saya nanya, terus kamu, saya dititipin ke orang, asik. Saya bisa nginep di rumah orang katanya. Saudara, dia gak ngeluh, sendirian. Umur 5 tahun dititipin di rumah orang. Dia gak bilang begini, aku masih sendirian gak? Asik. Aku bisa nginep di rumah orang, ngerasain rumah lagi yang lain katanya. Terus kemudian mamanya itu kadang-kadang pergi kemana lama. Sampai saudara ya, saya berkali-kali bilang gini, kamu pengen ikut mama gak? Pengen. Tapi kasihan mama, Oma, uangnya kan gak ada. Akhirnya saudara, saya sering bilang, kamu ajak deh anakmu, saya bayarin. Saudara, kenapa?
Anak-anak ini saudara ya sangat manis. Ujungnya saudara dia sudah berkali-kali ke luar negeri. Semua orang yang lihat dia, jujurnya ya mukanya jelek saudara. Hitam gak cantik saudara. Tapi hatinya sangat manis. Dan itu benar-benar mendatangkan berkat. Mendatangkan keajaiban. Dia anak umur 5 tahun sudah ke Israel, sudah ke tempat-tempat lain. Saya bilang ini Tuhan, kenapa banyak anakmu tidak menerima terobosan keuangan? Sedangkan ada orang-orang yang sangat mudah bahkan 5 tahun mengalami terobosan keuangan. Sekali lagi menyatu dengan Tuhan. Apakah Tuhan semakin suka tinggal dalam hidupmu? Apakah dia lihat iman? Sampai saudara, dia berkata tidak ada batas. Sampai impian terliarmu pun aku akan melakukan. Karena Tuhan jatuh cinta dengan kita. Amin. Mari kita berdiri. Saya mau saudara benar-benar jadi imamat yang rajani. Menjadi pembawa damai. Ya, tapi juga saudara jadi raja-raja yang membawa dampak perubahan besar buat kota. Tapi saya tidak ajak saudara nyanyi lagu sampai miliaran. Tapi mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita ya. Saya pengen saudara itu benar-benar punya sebuah keintiman, sebuah hubungan dengan Tuhan. Saya mau ajak saudara nyanyi I miss you. Tapi coba nyanyi bukan dengan sekedar I miss you. Coba saudara bilang Tuhan, aku ini benar-benar kehilangan Engkau. Aku sangat rindu Engkau. I miss you dengan berkat-Mu, cinta-Mu. Ya. Coba dengan apapun yang ada di hatimu. Dengan segenap hati. Saya mau saudara menyatu dengan Tuhan. Ungkapkan. Yang nari, jangan nari karena biasa. Coba sampai keluar dari hati, I miss you. I miss you, my love. I miss you desperately. I miss you, Papa. I miss you, my love. I miss you. I miss you. I miss you. I miss you, my love. I miss you desperately. I miss you. Papa, kau lihat anak-anakmu. Malam ini Amba berdoa biar ada hubungan yang berbeda. Bukan sekedar pengetahuan, tapi mereka mengalami dan mereka jadi imamat yang rajani. I miss you desperately. I miss you. I miss you, my love. Katakan I need you. I miss you. I need you. Tolongi kami Tuhan. Tolongi kami.
Tuhan. Ada yang membutuhkan terobosan ekonomi. Ada yang membutuhkan Tuhan. Semua Engkau tahu